Dian adalah seorang pendaki yang gemar menjelajahi tempat-tempat tersembunyi di daerah pegunungan. Suatu hari, dia mendengar tentang sebuah curug atau air terjun bernama Curug Mawar, yang terletak jauh di dalam hutan dan terkenal dengan keindahannya sekaligus cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Penasaran, Dian memutuskan pergi ke sana bersama 3 temannya, Raka, Tia, dan Bayu. Mereka tiba di Curug Mawar saat matahari mulai condong ke barat. Air terjun itu memang indah, dikelilingi kabut tipis yang memantulkan cahaya jingga matahari sore. Namun, suasana di sekitarnya terasa ganjil. Tak ada suara burung, hanya gemuruh air yang memecah kesunyian. Ketika mereka beristirahat di tepi curug, Dian menemukan sebuah batu besar dengan ukiran kuno. Tanpa pikir panjang, dia menyentuh batu itu dan mendekatinya. "Jangan main-main, Dian," kata orang sini, "tempat ini keramat," tegur Tia, yang mendengar cerita dari penduduk setempat. Namun, Dian hanya tertawa kecil. "Keramat atau tidak, kita kan cuma melihat-lihat," jawabnya santai. Ia bahkan mengambil sedikit air dari curug dan mencipratkannya ke wajahnya, merasa segar. Malam harinya, setelah mereka pulang ke penginapan, keanehan mulai terjadi. Dian merasa diawasi, meskipun semua temannya sudah tertidur. Ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar, diikuti bisikan halus yang tak bisa ia pahami. Ketika ia membuka tirai jendela, ia melihat bayangan hitam berdiri di bawah pohon. Matanya merah menyala. Keesokan harinya, kondisi Dian semakin aneh. Dia sering melamun dan berbicara sendiri. Wajahnya pucat, dan dia mengaku terus mendengar suara yang memanggil namanya. Raka, yang paling berani di antara mereka, mencoba menenangkan Dian. Namun, malam itu, Tia terbangun dan menemukan Dian berdiri di depan pintu kamar dengan mata kosong. "Kalian tidak akan bisa mengusirku," suara Dian berubah serak dan berat, seperti bukan miliknya. Tubuhnya lalu bergerak kaku menuju hutan di sekitar penginapan. Mereka akhirnya memutuskan memanggil seorang dukun yang tinggal di desa terdekat. Sang dukun, seorang wanita tua bernama Nyai Santi, langsung tahu bahwa Dian telah melanggar sesuatu di Curug Mawar. Itu tempat bersemayam roh penunggu. Dia tidak suka jika tempatnya diganggu, jelas Nyai Santi. Untuk menyelamatkan Dian, mereka harus kembali ke curug dan melakukan ritual permintaan maaf. Dengan membawa sesajen, mereka mengikuti Nyai Santi menuju tempat itu di malam hari. Saat ritual dimulai, angin bertiup kencang, dan suara jeritan terdengar dari arah curug. Sosok bayangan hitam besar muncul di atas air terjun, memperlihatkan wajah menyeramkan dengan taring yang mencuat. Dian yang kesurupan mulai berteriak dan mencoba menyerang teman-temannya. Nyai Santi dengan sigap memercikkan air kembang ke arah Dian sambil melafalkan doa-doa. Setelah perjuangan panjang, sosok itu akhirnya menghilang, dan Dian pingsan. Pagi harinya, mereka meninggalkan Curug Mawar dengan rasa lega sekaligus trauma. Dian akhirnya sadar dan tidak ingat apa yang terjadi. Namun, satu hal yang dia tahu, dia tidak akan pernah lagi bermain-main di tempat yang dianggap keramat. Setelah kejadian itu, Dian dan teman-temannya pulang ke kota dengan perasaan lega namun juga tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi di Curug Mawar. Mereka merasa aman kembali, tetapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiran mereka, pengalaman yang mereka alami begitu nyata, begitu menyeramkan. Beberapa minggu berlalu, Dian mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Setiap malam, dia terbangun pada jam yang sama, sekitar pukul 3 pagi, dengan perasaan sesak seakan ada yang menahan napasnya. Pada suatu malam, setelah tidur, Dian terbangun lagi, kali ini lebih parah, sebuah bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, memandanginya dengan tatapan kosong yang penuh kemarahan. Dian teringat akan peringatan Nyai Santi, yang mengatakan bahwa roh penunggu di Curug Mawar tidak akan mudah pergi begitu saja. Ia harus dipuaskan dengan ritual yang benar. Tapi apakah mereka benar-benar sudah menyelesaikan segalanya? Keanehan mulai meluas. Di tengah hari yang cerah, Dian merasakan seakan ada tangan dingin yang menyentuh punggungnya, meski tidak ada orang di dekatnya.
Seringkali, ia mendengar bisikan suara yang memanggil namanya dari arah jendela atau dari balik pintu. Bahkan Raka, yang selama ini berpikir bahwa semua itu hanyalah efek trauma, mulai merasakan hal-hal aneh juga. Suatu malam, Dian memutuskan untuk kembali ke Curug Mawar. Ia tahu bahwa hanya dengan kembali ke tempat itu, mungkin mereka bisa benar-benar mengakhiri kutukan yang telah mengikutinya. Teman-temannya, meskipun takut, memutuskan untuk menemaninya. Mereka kembali ke desa kecil itu, kali ini dengan tekad yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Nyai Santi, yang sudah mengetahui kedatangan mereka, menyarankan mereka untuk melakukan ritual di malam yang sangat gelap, ketika bulan tidak tampak sama sekali di langit. Roh penunggu di sana hanya akan tenang jika kalian benar-benar meminta maaf dengan tulus dan memberikan sesuatu yang sangat berharga, ujarnya. Malam itu, mereka kembali ke tepi Curug Mawar dengan hati berdebar. Nyai Santi membawa sesajen berupa bunga-bunga langka, dupa, dan air suci yang telah didoakan. Setelah menyiapkan semuanya, ia meminta Dian untuk berdiri di depan curug dan berkata dengan suara lantang, "Kami datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk meminta maaf atas pelanggaran yang telah kami buat. Kami tahu bahwa kami tidak menghormati tempat ini, dan kami mohon ampun." Hening sesaat. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun berguguran, dan suara gemuruh air terjun semakin terdengar menakutkan. Sosok bayangan hitam itu kembali muncul, kali ini lebih besar dan lebih jelas. Dian hampir tidak bisa menahan ketakutannya, namun ia berusaha tetap teguh. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak mendekat dan berbisik di telinga Dian, "Kamu tidak tahu apa yang telah kamu ganggu. Ini adalah tempat kami, tempat yang kami jaga." Dian menggigit bibirnya, memaksakan diri untuk tetap berbicara dengan lantang, "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin mengagumi keindahan alam ini." Bayangan itu tampak merenung, seolah mempertimbangkan kata-kata Dian. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, sosok itu menghilang begitu saja, disertai suara yang bergema dari dalam hutan. Seperti ada sesuatu yang lega. Ketika akhirnya semuanya tenang, mereka merasa ada perubahan. Udara di sekitar mereka menjadi lebih sejuk, dan kabut yang sebelumnya menyelimuti curug mulai menghilang. Sebuah perasaan damai yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan kini terasa sangat nyata. Roh penunggu itu akhirnya meninggalkan mereka. Namun, sebelum mereka pergi, Nyai Santi memperingatkan satu hal terakhir. "Ingatlah, kalian mungkin telah mengusir roh itu, tetapi alam ini tetap punya aturan yang tidak bisa kalian langgar. Jangan pernah lagi menganggap enteng tempat-tempat yang memiliki kekuatan." Dengan perasaan lega dan rasa syukur yang mendalam, Dian dan teman-temannya akhirnya meninggalkan Curug Mawar untuk terakhir kalinya. Meski mereka tidak akan pernah tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu, satu hal yang pasti, mereka telah belajar untuk lebih menghargai dan menghormati alam dan segala misterinya. Setelah kejadian malam itu, Dian dan teman-temannya kembali ke kota, berharap mereka bisa melupakan segala hal yang telah terjadi di Curug Mawar. Namun, meskipun rasa lega menyelimuti mereka, ada satu hal yang terus menghantui, apakah kutukan itu benar-benar berakhir? Beberapa bulan berlalu, dan hidup mereka berlanjut. Namun, Dian mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Setiap kali ia melihat air terjun atau mendengar gemuruh air, hatinya berdebar-debar, dan seakan ada suara yang memanggilnya, mengingatkannya pada peristiwa di Curug Mawar. Ia merasa seolah kutukan itu belum sepenuhnya terhapus, dan roh penunggu itu mungkin masih mengawasinya. Suatu hari, Dian kembali ke desa tempat Curug Mawar berada, dengan alasan untuk menenangkan diri dan mencari jawaban. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Nyai Santi sekali lagi, berharap bisa menemukan penjelasan lebih lanjut. Teman-temannya, meskipun khawatir, mendukung keputusan Dian, dan mereka mengikuti perjalanan itu. Sesampainya di rumah Nyai Santi, sang dukun tampak terkejut melihat kedatangan mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah kalian sudah mengakhiri semuanya?" tanya Nyai Santi dengan nada khawatir.
Dian menceritakan apa yang ia rasakan selama ini, perasaan tertekan, suara-suara aneh yang datang dari dalam dirinya, dan mimpi-mimpi buruk yang selalu berhubungan dengan Curug Mawar. Nyai Santi mendengarkan dengan seksama, lalu memandang Dian dengan tajam. Sepertinya, meskipun kalian telah melakukan ritual permintaan maaf, ada sesuatu yang belum kalian selesaikan. Ada bagian dari roh penunggu itu yang masih terhubung dengan kalian, mungkin karena ada bagian dari diri kalian yang belum sepenuhnya melepaskan kejadian itu, ujar Nyai Santi, matanya berbinar penuh kekhawatiran. Bagaimana bisa? Kami sudah melakukan yang terbaik, jawab Dian, suara mulai bergetar. Nyai Santi menghela napas panjang. Ada sebuah legenda yang hanya sedikit orang yang tahu. Konon, jika seseorang melanggar kehormatan alam, terutama tempat yang sakral seperti Curug Mawar, roh yang ada di sana tidak akan pergi sampai orang itu benar-benar membayar harga yang setimpal. Ritual kalian mungkin hanya menyelesaikan sebagian dari masalah, tapi yang lainnya harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Dian merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang harus kami lakukan? Kami tidak ingin kembali ke sana. Nyai Santi menatap mereka serius. Ada satu cara, tapi itu akan menjadi ujian yang berat. Kalian harus kembali ke Curug Mawar, kali ini tanpa sesajen atau ritual. Kalian harus berdoa dengan tulus di sana, tanpa harapan atau pamrih. Jika roh itu masih ada, dia akan menguji niat kalian. Malam itu, setelah banyak ragu, Dian dan teman-temannya memutuskan untuk kembali sekali lagi. Mereka tahu, ini adalah langkah terakhir. Jika mereka gagal, kutukan itu mungkin akan terus mengikutinya. Setibanya di Curug Mawar, tempat itu tampak lebih sunyi dari sebelumnya. Mereka berdiri di tepi curug, melihat air yang mengalir begitu deras. Tidak ada kabut, hanya kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Dian berdiri di depan air terjun, mengingat semua yang telah terjadi, dan dengan penuh ketulusan, ia mengucapkan kata-kata yang hanya ia tahu artinya. Aku tidak datang untuk meminta maaf lagi, karena aku sudah melakukannya. Aku datang untuk melepaskan semua rasa takut dan rasa bersalah yang aku bawa. Aku tidak ingin terikat dengan masa lalu ini lagi. Biarkanlah kami pergi. Angin tiba-tiba berhembus dengan keras, dan bayangan gelap muncul dari dalam curug, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, bayangan itu tidak mengancam. Ia hanya berdiri diam, menatap Dian dengan tatapan yang penuh kesedihan, bukan kemarahan. Apakah kalian benar-benar ingin melepaskan semuanya? Suara itu bergema di udara. Dian merasa hatinya tenang, dan dengan suara pelan namun pasti, ia menjawab, "Ya, kami siap melepaskan semuanya." Bayangan itu tampak mengangguk pelan, sebelum akhirnya menghilang dalam kabut yang perlahan menyelimuti curug. Suasana menjadi tenang dan hening. Beberapa minggu setelah kunjungan terakhir ke Curug Mawar, hidup Dian dan teman-temannya kembali normal. Tidak ada lagi bisikan aneh, mimpi buruk, atau bayangan yang mengganggu. Dian mulai merasa lega, seolah semua peristiwa itu hanyalah mimpi buruk yang akhirnya berlalu. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya menghapus rasa penasaran terhadap bayangan terakhir yang muncul di curug. Bayangan itu tidak tampak mengancam, melainkan seperti menyimpan kesedihan yang dalam. Satu malam, saat Dian sedang membersihkan kamar, ia menemukan sesuatu di dalam tas hiking yang biasa ia bawa ke Curug Mawar. Sebuah batu kecil berwarna hitam pekat, dengan ukiran aneh yang ia yakin belum pernah dilihat sebelumnya. Batu itu terasa dingin di tangannya, dan anehnya, ia tidak ingat bagaimana batu itu bisa ada di sana. Esok harinya, Dian mencoba mencari tahu tentang batu tersebut. Ia menghubungi Tia dan Raka untuk memastikan apakah mereka pernah melihat batu itu, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Bahkan Bayu, yang biasanya skeptis, merasa batu itu aneh dan menyarankan Dian untuk membawanya kembali ke Nyai Santi. Ketika Dian kembali menemui Nyai Santi, dukun itu langsung memegang batu tersebut dengan wajah tegang. Batu ini bukan sekadar benda biasa. Ini adalah tanda bahwa roh penunggu itu masih ada. Dia telah meninggalkan sesuatu padamu.
Dian merasa tubuhnya gemetar. Tapi bukankah semuanya sudah selesai? Kami sudah meminta maaf, bahkan bayangan itu sudah pergi. Nyai Santi menggeleng pelan. Tidak sepenuhnya. Roh itu melepaskan kutukannya, tetapi ia meninggalkan bagian dari dirinya dalam hidupmu. Batu ini adalah pengikat terakhirnya. Selama kamu menyimpan batu ini, sebagian dari energinya akan terus bersamamu. Mendengar itu, Dian merasa panik. Jadi apa yang harus aku lakukan dengan batu ini? Nyai Santi berpikir sejenak sebelum menjawab, batu ini harus dikembalikan ke tempat asalnya. Kamu harus pergi ke Curug Mawar sekali lagi dan mengembalikannya ke tempat yang tepat. Tapi ingat, kali ini kamu harus pergi sendirian. Teman-temannya langsung menolak. Tidak. Itu terlalu berbahaya, ujar Tia. Namun, Nyai Santi tetap bersikeras bahwa hanya Dian yang bisa menyelesaikan ini. Malam itu, dengan hati yang berat, Dian memutuskan untuk pergi. Ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawabnya, dan satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri semuanya. Dalam perjalanan ke Curug Mawar, ia merasa udara semakin berat, seolah alam tahu apa yang sedang ia lakukan. Ketika ia tiba di curug, suasananya lebih sunyi daripada sebelumnya. Dian berjalan ke batu besar yang pertama kali ia temukan saat kejadian awal, tempat ukiran aneh itu berada. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan batu hitam itu di atas ukiran, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar, "Aku mengembalikan ini. Aku mohon biarkan aku pergi." Hening. Tidak ada yang terjadi selama beberapa saat. Namun tiba-tiba, gemuruh air terjun berubah menjadi suara jeritan yang menggema di seluruh hutan. Angin kencang bertiup, membuat Dian hampir terjatuh. Dari dalam air terjun, bayangan besar muncul lagi, tetapi kali ini lebih terang. Bayangan itu tampak menyerupai seorang wanita dengan wajah penuh luka dan mata yang dipenuhi air mata. Wanita itu memandang Dian dengan tatapan dalam, lalu berkata, "Kamu telah mengembalikan apa yang menjadi milikku. Pergilah, dan jangan pernah kembali." Setelah mengucapkan itu, sosok tersebut perlahan menghilang ke dalam air, dan suasana menjadi tenang kembali. Dian merasa tubuhnya ringan, seolah beban berat yang selama ini ia rasakan telah lenyap. Saat ia meninggalkan Curug Mawar, matahari mulai terbit di ufuk timur, memberi tanda awal yang baru. Dian merasa ini benar-benar akhir dari segalanya. Ia telah menebus kesalahan dan belajar untuk tidak pernah mengabaikan batas-batas alam. Meski Curug Mawar tetap menyimpan misterinya, Dian tidak pernah kembali ke sana lagi. Ia hidup dengan penuh rasa hormat terhadap kekuatan alam, membawa pelajaran berharga dari pengalaman yang hampir merenggut kewarasannya. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa ada bagian dari dirinya yang masih terhubung dengan Curug Mawar, bukan karena kutukan, tetapi karena ia pernah menjadi saksi dari kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang mengajarkannya arti sejati dari kehormatan dan keberanian.